apa yang membuat Pak Budiada akhirnya kok serius sekali dan bisa membangun bisnisnya? Apa dari latar belakang pendidikan segala macam tadi? Terus Pak Budiada memang temennya banyak gitu di tempat kerja? Ya, teman saya sih tukang kebun, tukang sapu juga ya. Tapi karena saya dikasih di bulan kedua, saya dikasih bonus lagi yang lebih tinggi lagi itu loh. Ya. Akhirnya saya tanya, Pak, bagaimana cara menjalankan bisnis ini, Pak? Kok terus dapat uang? Ya gini aja lah, Bud, ceritain aja. Enggak, kalau saya ingin jalankan gimana caranya? Oh, Pak Budi ingin jalankan. Nanti kalau ingin jalankan, ayo kita pertemuan. Nah, itu pertemuan ini yang saya nggak suka. Masalahnya ini multi level. Sampai 15 kali saya dibelikan tiket, saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau diajak ke pertemuan, nggak pernah mau. Kenapa sih nggak mau ke pertemuan itu? Memang takut apa? Karena di pertemuan tuh, apalagi katanya di hotel. Saya nggak pernah masuk hotel. Karena baju nggak ada loh. Jadi sebenarnya alasannya karena minder gitu ya? Karena minder nggak punya baju bagus karena pertemuannya di hotel, jadi nggak pernah mau diajak. Iya, di hotel. Oke. Terus akhirnya gimana? Nah, teman saya ini nggak kehabisan akal, nggak kehabisan cara. Terus dia datang lagi ke rumah, itu anak saya dikasih uang. Semua anak saya dikasih uang, dikasih 5.000, dikasih 10.000. Dia bilang seperti ini, Bud, aku baru dari nganter kamu, dapat uang tip banyak. Yuk makan di restoran. Pada saat itu, saya pingin gimana rasanya makan di restoran. Karena digoncenglah saya. Saya pakai baju dan celana apa adanya yang pakai di rumah. Akhirnya berangkatlah. Tahu-tahu jauh sekali makannya. Di Kelan makannya. Oke. Nah, terus itu saya sampai di sana, saya melihat dulu itu semua pakai dasi, pakai jas. Terus teman saya ini, dia bilang ke kamar mandi. Nah, keluar dari kamar mandi, dia pakai jas juga. Jas yang gede, dasinya gede juga. Loh, kamu kok pakai jas juga? Nah, sebenarnya ini apa? Inilah bisnis yang kamu jalanin, Bud. Nah, di sana saya merasa ditipu, saya merasa diolok-olok seperti itu. Karena kondisi baju jelek, kotor, saya nggak berani masuk, pakai sandal jepit. Karena semua di sana bajunya bagus, pakai dasi, terus kondisi saya kumuh, seperti itu. Akhirnya saya nggak berani masuk. Dan teman saya ini balik dari saya, Bud, ayo Bud, ini sudah pertengahan, ini sudah mau habis. Yuk lihat sebentar aja, saya nggak mau. Tapi karena kasihan, karena terus nyari saya kasihan sekali sama dia. Akhirnya terpaksa saya masuk, cuma di pintu sandaran. Udah mau habis tuh acaranya. Cuma di sana, ini yang nggak bisa saya lupakan itu. Cuma di sana diputerlah cuplikan vision seminar. Waktu itu saya pikir film, video. Oke. Nah, dari waktu itu pembicaranya keras sekali mengatakan ke saya, Anda datang ke orang tua Anda hanya bisa minta terus, sedangkan Anda tidak pernah memberi apapun kepada orang tua Anda. Orang yang melahirkan Anda, apakah itu namanya wujud bakti seorang anak kepada orang tua? Dalam hati saya, ini kok saya yang dikenain? Karena apa ya? Saya sudah bekerja belasan tahun, saya nggak pernah ngasih orang tua, untuk makan saya sendiri kurang, apalagi saya sudah punya anak. Nah, seperti itu kondisinya. Anaknya orang tua saya ada. Pak Budiada berapa anaknya? Waktu itu 4, Pak. Oh, anaknya 4. Oke. 4. Akhirnya saya kalau pulang itu pasti saya minta dikasih uang sama orang tua. Kebetulan adik saya waktu itu sukses di bidang sablon dan toko. Setiap ibu saya dikasih uang sama adik saya, itu saya dikasih. Akhirnya saya pulang minta seperti itu. Nah, pada saat itu saya merasa ditampar-tampar. Ini kok saya yang kena. Nah, pada saat itu saya syukur, ya ini bisnis saya, ini yang saya cari ini. Itu baru saya klik seperti itu. Wah ini baru bisnis ini. Jadi akhirnya Pak Budiada mau diajak untuk jalankan bisnisnya ya? Iya, pada saat itu saya disuruh ngumpulin. Nah, kumpulin yang pertama sekali tetangga saya ini. Wah, 15 orang. Oh, Pak.
Pak kumpulin tetangganya 15 orang di rumah gitu? Iya, di rumah. Oke. Terus mulai jalankan bisnisnya, cerita-cerita ya? Iya, seperti itu. Ada cerita-cerita, ada mulai saya mau diajak pertemuan. Nah, di sana baru nancep, Pak. Baru nancep, wah ini yang saya cari dari dulu. Apalagi mendengar aset-aset, wah ini saya sudah sedikit demi sedikit ngerti yang namanya membangun aset seperti itu. Oke. Dan saya mulailah fight. Nah, Pak Budiade bisa ceritakan nggak, ada nggak kejadian yang Pak Budiade rasa sangat berat sekali pada saat Pak Budiade jalankan bisnisnya Pak Budiade? Yang sangat berat sekali, apa itu Pak Budiade? Yang sangat berat saya jalankan bisnis ini ya itu terutama dari keuangan ya. Kadang untuk OP itu saya nggak bisa. Sering saya sampai kadang sudah pertengahan OP saya baru masuk karena tidak bawa uang. Kadang yang lebih parahnya lagi saya menjual jatah tiket saya untuk makan sebulan saya jual biar bisa ikut OP dan pertemuan. Itu bukan terjadi sama saya aja, tapi kadang jatah makan istri saya tak jual juga biar bisa hadir di pertemuan. Nah, seperti itu. Dan pernah juga di saat saya sedang semangatnya berjuang di bisnis ini, dulu kan ada ya yang namanya kadang di blok seperti itu. Kita 5, di bawah juga 5, kita belum 6, kadang nggak dapat apa. Kadang saya udah siang malam bekerja, tapi kadang bonus sedikit. Karena sering di tempat kerja itu gimana ya, sering libur, kadang sebulan itu bisa 14 hari, dia 10 hari libur. Karena di sana juga nggak dapat. Kadang ya istri saya marah-marah, seperti itu, marah-marah. Bisnis apa itu? Siang malam kerja nggak dapat uang. Kalau kerja kau udah nyata dapat, seperti itu. Karena apa, istri saya nggak ngerti membangun aset. Tapi kalau saya sudah paham sekali, sampai saya kadang bertengkar seperti itu. Akhirnya saya meminta kepada istri saya, Bu, ini membangun aset bukan untuk saat ini, bukan untuk bulan ini, bukan untuk tahun ini. Tapi ini kalau suatu saat nanti aset Pak ini jadi, apapun yang Pak keluarkan saat ini tidak sebanding dengan apa yang Pak dapatkan nanti. Kalau aset Pak jadi, Ibu cukup doakan Pak pulang selamat hidup nih. Sampai saya gituin istri saya. Gitu. Oke. Sambil saya serius menjalankan usaha ini, kadang kendalanya untuk pertemuan susah, dan kadang anak saya tidak bisa belikan susu seperti itu. Sampai saya ganti susu anak saya dengan air putih isi gula. Kadang itu anak saya tidak mau. Saya sampai pinjam susu ke tetangga saya. Di depan rumah saya pinjam susu. Kemudian di samping tetangga rumah saya pinjam susu. Itu ada 3 tempat yang bisa saya pinjemin susu. Tapi karena lama-lama saya sering pinjam, kadang masih punya hutang 2 gelas, 3 gelas, itu tuh saya pinjam lagi, kadang nggak dikasih. Dan seperti itu saya jalankan usaha ini. Dan tapi saya percaya ini pasti semua berlalu. Dan di samping itu juga anak saya yang pertama itu minta les, saya nggak kasih. Sampai teman-temannya datang ke rumah saya ngajakin anak saya les, itu saya waktu itu marah sekali. Dan anak saya minta les, saya nggak kasih. Saya marahin anak saya, kamu nggak usah les, bisa sekolah aja udah bersyukur. Dulu Bapak pernah sekolah nggak les, lulus juga. Nah seperti itu. Akhirnya setiap ulangan anak saya itu memperlihatkan hasil ulangannya. Dapat 5, dapat 6 paling tinggi. Sedangkan teman-temannya dilihatin juga dapat 9, dapat 10, dapat 8. Nah, pada saat itu saya udah miris sekali. Dan di sana saya berpikir, dan lebih dalam impian saya, pada saat itu sebelum anak saya tamat di sekolah dasar, di SD, saya harus bintang 8 apapun yang terjadi. Artinya 1 sampai
mati-matian jalankan usahanya. Apapun yang terjadi saya harus sukses. Sebelum anak saya tamat di sekolah dasar saya harus bintang 8. Nah, seperti itu. Akhirnya saya terus berjuang dan mulailah saya dengan memberanikan diri dengan keterbatasan saya berani berbicara ke teman-teman di tempat kerja. Akhirnya saya ketemu ya di belakang rumah saya tuh yang sakit ambien itu ya dia punya daftar nama, saya gali daftar namanya, ternyata dia punya teman yang namanya manajer keuangan dan dia yang suaminya kena hepatitis B sudah divonis nggak bisa sembuh, itu sembuh. Kemudian gali daftar namanya, ternyata dia punya adik di Jakarta, seorang general manager, direktur gitu juga seperti itu, direktur Adidas, general manager Nike, nah seperti itu. Kemudian saya gali daftar namanya di grup saya di kaki berbeda, ya ketemu manajer juga di tempat kerja saya, dan manajer saya ini punya daftar nama di Malang. Nah, beliau seorang eksportir buah yang mengirim buah ke Asia dan ke Bali juga. Kalau beliau penghasilannya sih itu sekitar 60 juta per bulan. Tapi untungnya dia istrinya kena saraf kejepit dan stroke dan dia minum produk dan sembuh. Untungnya, untungnya istrinya sakit gitu. Jadi Pak Budiada bisa ceritakan gitu tentang produknya Pak Budiada ya. Dan untungnya dia sembuh dan sembuh, akhirnya itu semua bergerak grup saya semuanya. Dari saya melihat kondisi saya yang on, tapi dari daftar nama saya, dari grup saya itu semua kalangan-kalangan profesional. Dan itu saya mengerti karena terus hasil pertemuan gimana caranya sponsoring up seperti itu. Dan di sana saya tetap dibimbing dan dibantu oleh mentor saya yang sangat luar biasa. Mungkin saya flashback kembali, mungkin kalau saya nggak dipaksa oleh beliau mungkin nggak seperti ini. Dan saya memang setiap hari berdoa ya, saya juga nggak tahu Tuhan tuh mengutus seseorang untuk mencari saya yang negatif, super negatif lah. Tapi saya nggak mau, tapi saya dikirim sakit lagi. Tapi beliau diutus lagi nyari saya. Dengan kengototan beliau, saya percaya ini memang betul-betul kiriman dari Tuhan. Jadi mentor saya yang sangat luar biasa yaitu Bapak kembar itu. Ya, jadi istilahnya musibah tapi pada akhirnya mendatangkan berkat ya. Berawal dari sakitnya Pak Budiada yang ambaien tadi, akhirnya dari sakit itu pakai produk dan bisa sembuh. Berawal dari situ Pak Budiada berani cerita-cerita dan akhirnya tanpa disadari Pak Budiada sudah bisa membangun sebuah bisnis yang besar ya. Nah, luar biasa bagi saya. Iya, ya. Nah Pak Budiada, apa yang Pak Budiada sudah dapatkan dari bisnis ini, Pak Budiada? Yang pertama sekali saya syukuri ada di bisnis TNC bersama One Vision adalah itu pengembangan diri yang itu nggak bisa dibayar dengan uang. Karena apa? Kondisi saya dulu yang nggak berani bicara di hadapan orang banyak, nggak berani berbicara dengan level hidup yang lebih tinggi dari saya. Apalagi cewek cantik, saya udah pasti menjauh seperti itu. Itu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Tapi yang kedua adalah saya bisa pensiun sebagai tukang parkir di peringkat bintang 7. Dengan menurut saya bonus itu besar, uang itu besar di waktu new bintang 7. Dan pada saat itu bulan kedua new bintang 7 saat saya memastikan untuk pensiun. Pada saat itu juga waktu saya masih di ATM sudah berpikir untuk naik ke bagian personalia, saya mau mengajukan pengunduran diri pada saat itu juga. Nah, akhirnya nggak dikasih karena pimpinan saya mengatakan, Bun, yang kamu jalanin itu kan multi level, sedangkan usaha perusahaan kita ini udah besar, udah mapan.
nanti kalau multi levelnya kamu tuh bangkrut, anakmu kan banyak, mau dikasih makan apa? Saya sampai digituin. Saya ngerti dia sayang sama saya, karena saya pimpinan saya tuh hanya saya boleh membersihkan kantornya, yang lain nggak boleh. Saya nggak dikasih berhenti. Tapi karena saking ngototnya saya mau berhenti, saya dibuatinlah pengalaman bekerja. Nanti kalau ada apa-apa dengan multi levelnya kamu, nanti bawa pengalaman kerja ini ke sini lagi. Kamu boleh masuk, saya digituin. Nah, apalagi yang Pak Budiade dapat dari bisnisnya Pak Budiade? Mungkin sesuatu yang dulunya nggak pernah didapat, tapi dari bisnis Pak Budiade jadi mengalami hal-hal yang baru. Apa itu pengalamannya Pak Budiade? Pengalaman yang luar biasa bagi saya, pertama sekali ke Thailand itu sampai sekarang nggak pernah saya lupakan. Pertama sekali ke Thailand, saya nangis. Apalagi saya nggak tahu hotel, masuk ke hotel, saya mandi, anduknya pakai keset, itu nggak bisa saya lupakan. Mau mandi juga air panas saya keluarin. Dan jalan-jalan ke luar negeri, sudah banyak sekali. Dulu nggak pernah tinggal di hotel sebelumnya? Nggak pernah. Terus pengalaman tinggal di hotel tadi itu ya, jadi membedakan handuk dengan keset juga bingung. Bingung, karena sama bersihnya keset sama handuk. Iya. Terus mau mandi pakai air panasnya, nggak tahu muternya yang kiri atau yang kanan gitu ya? Iya, nggak tahu. Sekarang udah tahu. Iya, sekarang udah sering ya. Oke. Ngomong-ngomong ke luar negeri, Pak Budiade sudah pernah kemana aja? Kalau ke luar negeri kemana ya? Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, apa lagi? Australia, Turki, Prancis, Vietnam, Korea Selatan, India. Nah itu berapa ya? Itu yang saya ingat. Banyak sekali ya, sampai ada yang kelupaan. Wah, luar biasa sekali Pak Budiade. Dari orang yang tadinya naik pesawat saja tidak pernah, sekarang begitu banyak pengalaman jalan-jalan ke luar negeri. Nah, selain jalan-jalan ke luar negeri, apalagi yang Bapak dapatkan dari bisnisnya? Dari bonus yang saya kumpulkan, saya sampai bisa membeli mobil baru, yaitu mobil Xenia. Dan itu saya parkir di pinggir jalan karena saya belum mempunyai garasi. Setiap pagi saya hidupkan, putar-putar setirnya. Cuma diputar-putar ya? Lagi. Iya, besok pagi saya lagi panaskan, putar-putar setirnya pulang. Nah seperti itu, sampai saya ditanya sama tetangga saya, kamu punya mobil kok nggak pernah dibawa? Saya belum bisa nyetir, Pak. Belum bisa nyetir kok beli mobil? Iya, daripada Pak pintar nyetir tapi belum bisa beli, untuk apa juga. Tapi sambil ketawa seperti itu. Dan beberapa bulannya saya diumumkan peraih mobil mewah, yaitu saya ambil Fortuner warna putih. Nah itu adalah bagi saya nggak nyangka juga, nggak waktu itu saya sampai sempat tanya pada mentor saya, Pak, benar saya dapat mobil itu? Benar itu kan Pak Budi sudah naik, sudah diumumkan. Saya nggak nyangka seperti itu. Dan jadi mobilnya dua sekarang ya? Mobilnya dua, Pak? Iya, terpaksa ya. Terpaksa. Ada dua punya mobil. Nah, itulah perubahan. Dan di setelah saya dua punya mobil itu, kadang saya keluar sama istri saya, masih bawa motor. Kadang di tengah jalan ada hujan, itu saya pakai mantel, pakai jas hujan itu, dan istri saya bengong, Pak, ngapain pakai mantel, bawa motor? Kita kan dua punya mobil di rumah. Oh ya, terpaksa saya balik lagi ngambil mobil. Nah, seperti itu. Sampai nggak sadar sudah punya mobil di rumah. Iya, karena ini bisnis ini terlalu cepat mengubah kehidupan saya seperti itu. Iya. Kemudian yang lebih saya nggak nyangkanya lagi, saya diumumkan peraih yachtnya, itu kapal pesiarnya. Itu berupa uang cash. Dan diberikan saya cash, merasa cash saya diberikan. Ya, saya bersyukur sekali. Dan uang kapal pesiarnya itu saya pakai untuk membangun
tempat suci pura di kampung, di mana yang dimiliki oleh 40 kakak yang belum bisa membangun pura. Dan saya cuma meminta dari teman-teman tenaganya biar dia merasa memiliki tempat suci itu. Nah, setelah itu sisanya setelah saya membangun pura, saya membuat rumah di Denpasar dengan anak-anak saya, keluarga saya. Nah, seperti itu. Nah, saat ini saya juga sudah di rumah ini, menduduki rumah saya. Oh, yang sudah ditingkat ya? Ya, lantai 2. Banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya bersyukur sekali berada di usaha ini, bisa selain pengembangan diri, perubahan hidup, bagi saya rasakan ya antara bumi dan langit seperti itu. Iya. Jadi sekarang di rumahnya juga sudah besar, sudah punya parkir untuk mobilnya ya? Nggak perlu diparkir di pinggir jalan lagi. Iya, gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Budiade. Jadi pencapaian yang tentunya sangat membanggakan bagi Pak Budiade ya? Iya. Selain itu sih, saya juga bisa menyekolahkan anak saya semua sudah ada yang di wisuda juga. Itu yang nggak pernah saya bayangkan dulu. Gimana seandainya dulu saya nggak ngambil keputusan ini, gimana jadinya hidup saya, Pak? Iya, dulu anaknya minta les saja nggak mampu bayarin, Pak ya. Sekarang semua bisa disekolahkan, semua bisa lulus, tentu sangat membanggakan buat Pak Budiade bisa melakukan itu semua. Nah, kalau seandainya Pak Budiade tidak menjalankan bisnis yang sekarang dikerjakan dan masih tetap bertahan dengan pekerjaan yang lama, kira-kira seperti apa? Kebayang nggak Pak Budiade? Saya bersyukur sekali bergabung di TNC bersama One Vision. Seandainya saya tidak mengambil sebuah keputusan, mungkin saya nggak tahu nasib saya. Soalnya waktu saya mau mengundurkan diri, saya nggak dikasih. Beliau mengatakan, pimpinan saya mengatakan, ini perusahaan kita sudah besar, sudah mapan. Sedangkan yang Pak Budi jalanin itu kan multi level. Nanti kalau bangkrut, Pak Budi anaknya kan banyak, mau dikasih makan apa. Tapi yang ternyata, apa yang terjadi setelah saya mengundurkan diri, beberapa bulannya tempat bekerja saya itu tutup duluan. Seandainya saya masih di sana, saya nggak tahu gimana nasib saya bersama anak-anak saya nggak tahu. Apalagi di posisi saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya keterampilan, tidak punya uang, dan tidak punya keahlian sama sekali lah di bidang perusahaan bisnis seperti itu. Mungkin saya nggak kebayang gimana nasib saya. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, waduh, saya jadi mikir, untung saya mengambil sebuah keputusan lainnya bisa seperti saat ini dan terbebas dari COVID-19 ini gitu loh. Iya, jadi kalau enggak, aduh, saya nggak kebayang. Iya, jadi sekarang pun dengan situasi pandemi COVID-19 ini, bisnisnya Pak Budiade tetap bisa berjalan ya? Iya, masih berjalan. Dan saya juga ngelihat teman-teman saya yang kerja dulu sama saya itu kadang di sesetan, saya lihat jadi tukang parkir, padahal dia punya kedudukan dulu di kantoran, di bagian gudang. Saya lihat setiap ke Nusa Dua, ternyata dia di sini jadi tukang parkir. Kok malah dia jadi tukang parkir? Dulu saya tawarin, nggak level katanya. Dulu ini nggak level, ini bukan level saya. Tapi malah dia jadi tukang parkir di Alfamart, di Indomaret. Saya sering banyak ketemu di teman-teman saya di jalur sesetan itu, jadi tukang parkir. Jadi Pak Budiade bersyukur ya, bahwa sekarang Pak Budiade malah naik, bisnisnya juga naik, sementara mungkin teman-teman Pak Budiade yang kurang beruntung karena Pak Budiade ajakin dulu, mereka malah menghina juga, menolak juga, nah sekarang mereka mengalami kesulitan dalam situasi seperti ini. Ya. Iya, Pak. Nah, Pak Budiade, kalau saya boleh minta Pak Budiade, pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka yang nonton channel ini? Pesan saya kepada teman-teman dimanapun saat ini berada ya, bukalah pikiran Anda, bukalah hati Anda, apalagi di kondisi COVID Corona ini ya. Di luar sana banyak bisnis
pekerjaan udah tutup, bahkan sampai ratusan ribu karyawan di PHK. Saran saya, mungkin ada yang mengirimi streaming ini, ambil sebuah keputusan untuk jalankan bisnis ini di rumah dengan online, dengan HP Anda. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah mau apa tidak. Kalau sudah mau pasti bisa. Dan di bisnis ini juga tidak harus hebat untuk memulai, tetapi harus memulai biar bisa menjadi hebat seperti itu. Jangan terlalu kaku kepada diri Anda. Setiap ada peluang. Saya percaya teman-teman semua pasti berdoa, minta sehat dan sejahtera. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa yang Anda lakukan, seperti yang pernah saya alami. Seperti itu. Ya, jadi saya ambil sebuah keputusan, ya mungkin bukan untuk Anda, tapi untuk orang-orang yang Anda cintai. Ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Budiade. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, pesannya tadi adalah terbuka, kalau ada peluang, pelajari, siapa tahu peluang itu adalah jawaban dari doa-doa yang dinaikkan. Terus jangan nunggu hebat dulu untuk memulai, tapi justru mulailah supaya menjadi hebat. Begitu ya? Iya. Oke. Ya Pak Edi. Baik, Pak Budiade. Nah, kalau saya minta gambarkan Pak Budiade dengan beberapa kata saja yang mewakili diri Pak Budiade sehingga bisa sukses seperti hari ini, apa kata-kata itu Pak Budiade? Kalau di saya, yang saya tanamkan di dalam menjalankan proses perjuangan saya, yaitu modal utamanya di dalam bisnis adalah jujur, sabar, gigih, dan jangan pernah menyerah sampai impian itu terwujud. Luar biasa. Pesannya sangat tajam, menggambarkan tentang bagaimana Pak Budiade sehingga bisa mengubah kehidupan dari yang tadinya mengatakan miskin, Pak Budiade pengen putus rantai kemiskinan ya. Nggak mau kalau kakeknya miskin, ayahnya miskin, Pak Budiade juga mati miskin. Tapi Pak Budiade mau mengubahnya. Jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Bill Gates pernah mengatakan, kalau Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau sampai Anda mati miskin, itu jelas salah Anda. Karena nggak mau berubah, nggak mau berusaha. Ya. Nah, ternyata Pak Budiade bersyukur sekali berani mengambil keputusan dan berani berubah sehingga sekarang memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Baik, Pak Budiade, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya yang menginspirasi kali ini. Saya yakin siapapun yang nonton channel ini, mereka akan dapat pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih Pak Budiade. Ya, saya doakan terima kasih Pak Edi. Tetap sehat, bisnisnya lancar dan semakin sukses sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Terima kasih juga Pak Edi, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Budiade. Sampai jumpa lagi.